Halo semua, gimana kabarnya? Semoga keadaannya baik-baik saja. Di video kali ini, admin akan kembali melanjutkan alur cerita dari Afro Samurai untuk part ketiga atau part yang terakhir. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini diawali dengan kemunculan sosok samurai berkulit hitam yang tampak lusuh, yaitu si Afro Samurai. Diceritakan setelah Afro membalaskan dendam kematian ayahnya dan mendapatkan headband nomor 1, dia pun hidup menyendiri. Kesehariannya hanya dihabiskan untuk memahat boneka kayu. Suatu hari Afro berjalan keluar untuk memancing ikan. Lalu tiba-tiba pada saat ia berjalan di dermaga, ia diserang oleh dua samurai anggar yang berniat mengambil headband miliknya. Tetapi hal itu bukanlah masalah untuk samurai terkuat kita. Ia dengan mudah dapat membunuh dua samurai anggar itu. Tak lama kawanan samurai datang dan menyerang Afro. Seperti biasa, Afro pun dapat membabat samurai-samurai tersebut. Tak lama setelah pembantaian itu, tiba-tiba Afro seperti masuk ke dunia ilusi. Di sana ia melihat ayahnya yang telah tiada sedang disalib. Tahu itu hanyalah ilusi, akhirnya Afro pun dapat mengendalikan diri dan kembali ke dunia nyata. Malam harinya, terlihat sosok samurai yang mengendarai Harley sedang menuju ke suatu tempat. Ternyata sosok itu adalah Kuma atau Gino, mantan sahabat baik Afro. Afro yang sedang berada di kediamannya tiba-tiba langsung diserang oleh Gino. Tanpa memberi Afro kesempatan membalas, Gino langsung menyerang Afro dengan motornya. Gino kemudian membawa tubuh Afro yang babak belur ke hadapan sosok seorang gadis cantik yang berdiri di bawah derasnya hujan. Diperlihatkan pula, Gino membongkar sebuah makam dan mengambil rahang dari makam tersebut. Ternyata makam tersebut adalah milik Rokutaro atau ayah dari Afro. Tak ketinggalan, gadis itu juga mengambil headband nomor 1 milik Afro, dan gadis itu bernama Lady Siu, adik dari Gino yang berniat membalaskan dendam kakaknya yang menjadi seperti ini karena pengkhianatan Afro. Siu pun menantang Afro untuk melawannya nanti. Keesokan harinya, Afro yang sadar dan kehilangan headbandnya kemudian dipertemukan kembali oleh sosok ninja-ninja. Seperti biasa, ninja-ninja selalu mengoceh hal-hal yang tidak penting. Di tempat lain, terlihat Lady Siu dan Gino bekerja sama dengan dokter gila yang sebelumnya membantu DMVT7 Clan. Terlihat Dr. Darman sedang melakukan eksperimen dengan rahang milik Rokutaro. Ia berniat membuat klon ayahnya dengan menggunakan rahangnya. Terlihat juga Lady Siu memerintahkan 3 sosok ninja untuk menyelidiki tentang Afro, dan ketiga ninja tersebut bernama The Three X-Men. Tak lama Afro pun kembali ke kampung halamannya dan berniat memperbaiki pedang miliknya yang sudah rusak parah. Dengan bantuan The Blacksmith, akhirnya Afro mendapatkan pedangnya kembali dan siap membalaskan perbuatan Lady Siu. Tetapi tanpa sadar, ia sedang diawasi oleh Inden Michael, anggota dari The Three X-Men. Afro yang mengetahui langkah pertama untuk melawan Siu, yang sekarang memiliki headband nomor 1, adalah dengan mencari pemilik headband nomor 2 dan mengalahkannya lebih dahulu. Perjalanan pun dimulai dengan menuju kota Lady Lakun untuk mencari informasi. Di kota itu, para warga terlihat resah karena mendengar kabar kedatangan sosok samurai iblis ke kotanya. Ternyata warga kota dihasut oleh seorang wanita yang menggunakan topeng. Wanita itu merupakan salah satu anggota The Three X-Men yang bernama Omoy. Pada saat Afro memasuki gerbang kota, warga desa yang sudah termakan hasutnya Omoy akhirnya langsung menyerang Afro. Berbeda dengan lawan yang menyerang sebelum-sebelumnya, kali ini Afro sama sekali tidak membunuh warga desa dan pergi begitu saja. Tak lama Afro sampai di sebuah grup malam yang dijalankan oleh Brother Tree, atau salah satu anggota DMVT7 Clan yang tidak dibunuh oleh Afro. Pada saat memasuki ruangan Brother Tree, terlihat juga sosok Brother One terlihat lumpuh dan ketakutan karena sebelumnya ia dihajar habis-habisan oleh Afro. Afro berniat menanyakan tentang informasi keberadaan headband nomor 2 kepada Brother Tree. Brother Tree bersedia memberikan informasi itu dengan satu syarat, Afro harus bisa mengalahkannya dalam permainan dadu. Bila Afro menang, ia akan memberikan informasi di mana pemilik headband nomor 2, tetapi bila Afro kalah, Afro harus menyerahkan kepalanya. Karena tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Afro pun menyanggupi persyaratan tersebut. Pada saat permainan dadu dimulai, ternyata jawaban dari Afro ternyata salah. Pada saat akan memenuhi janjinya, Afro kemudian menghunuskan pedangnya yang membuat jenggot kakek itu terpotong.
Ternyata kakek itu menggunakan cara curang agar bisa memenangkan permainan itu. Karena sudah tertangkap basah oleh Afro, Brother Tree pun akhirnya memberikan informasi yang dicari oleh Afro. Pemilik headband nomor 2 adalah samurai bernama Shichigoro yang tinggal di kota Manshijiri. Di tempat lain, proses pembuatan Rokotaru menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Diketahui juga bahwa saat ini Jino juga sudah berbeda dengan Jino yang sebelumnya saat melawan Afro. Pada saat ini, Jino sudah tidak memiliki kesadaran penuh karena saat ini ia hanyalah mayat hidup yang dikendalikan oleh mesin. Di tengah jalan pada saat akan menuju kota Manshijiri, Afro tidak sengaja bertemu dengan seorang penculik anak. Dengan sekali tebas, penculik itu pun dapat disikat oleh Afro. Anak kecil yang culik itu ternyata bernama Kotaro. Beberapa saat kemudian, ayah dari Kotaro pun kemudian datang. Untuk mengucapkan terima kasih, ayah dari Kotaro pun mengajak Afro untuk minum. Sampainya di kota, ternyata sedang ada maksuri. Orang-orang berpesta dengan iringan DJ di seluruh kota. Tak lama, Afro pun sampai di sebuah bar dan mereka pun menghabiskan malam dengan minum-minum. Pada saat sudah larut, ayah Kotaro bercerita tentang Kotaro. Ternyata Kotaro adalah anak angkatnya. Ayah kandung Kotaro adalah sahabat baiknya yang tewas karena dibunuh oleh seorang berkulit hitam dan berambut afro. Ternyata pria itu adalah Shichigoro, pemilik headband nomor 2. Mengetahui Afro mencari dirinya dan dia juga ingin membalaskan dendam kematian ayah kandung Kotaro, Shichigoro pun dan Afro akhirnya berduel. Afro mengalami kesulitan pada saat melawan Shichigoro karena Shichigoro memiliki kecepatan dan teknik berpedang di atas rata-rata. Apalagi Shichigoro bertarung tidak hanya menggunakan pedang, dia juga menggunakan rantai yang membuat Afro kesulitan untuk menyerang dan menghindar. Melihat kecilnya peluang untuk menghadapi Shichigoro di tempat terbuka, Afro kabur ke tengah kota agar bisa memanfaatkan ruang tempur di sana. Tak lama, DJ yang memainkan musik Matsuri mendapat telepon dari Lady Shio. Seketika itu pula muncullah para kawanan ninja yang menyerang Afro dan Shichigoro. Di tengah kabut asap, mereka pun dapat mengatasi para ninja hingga tak tersisa satupun. Pada saat pertarungan final antara Shichigoro dan Afro, tak sengaja Shichigoro menganggap sang DJ adalah Afro, sehingga ia pun salah menebasnya. Pada saat itulah Afro pun langsung menghunuskan pedangnya dan menembus tubuh DJ dan Shichigoro. Sialnya pada saat Shichigoro tewas, Kotaro melihatnya secara langsung. Afro yang sudah mendapatkan headband nomor 2 akhirnya berniat mencari Lady Shio dan Jino. Tak diduga malah Shio dan Jino yang menghampiri mereka. Terlihat Shio membawa sebuah kepala yang berlumuran cairan hijau. Kepala itu adalah kepala dari Rokotaru yang dikeloning oleh Dr. Darman. Melihat kepala ayahnya diperlakukan seperti itu, Afro pun menjadi murka dan langsung hendak menyerang Shio. Tetapi Jino berhasil menghentikan langkah dari Afro. Salah satu dari The Three Heismen menembakkan kunai ke arah Afro, sehingga Shio dan Jino berhasil kabur. Kemudian scene pun berubah ke flashback pertemuan pertama kali Shio dan Afro. Diceritakan Shio dan Jino merupakan anak yatim piatu. Seperti yang kita ketahui, Jino diasuh oleh Sword Master, sedangkan Shio diasuh oleh salah satu keluarga kaya di kota. Pertemuan itu pun merupakan pertemuan pertama semenjak mereka berpisah. Shio merasa sangat senang pada saat itu karena dia punya saudara baru, yaitu Afro. Di suatu gurun, terlihat Afro dan ninja-ninja yang berjalan menyusuri padang pasir. Tetapi terlihat sosok anak kecil yang mengikuti mereka. Anak itu adalah Kotaro. Kotaro mengikuti Afro untuk membalaskan dendam kematian ayah angkatnya. Tetapi karena ia tidak kuat, akhirnya Kotaro pun pingsan akibat dehidrasi. Pada saat ia bangun, ia sudah ada di bawah batu yang sangat teduh. Dan ada juga sebotol air mineral di sebelahnya, yang kemungkinan Afro lah yang menyelamatkan Kotaro. Kembali ke Lady Shio. Terlihat Lady Shio dan Jino dan The Three Heismen sedang berada di suatu tebing. Tak lama Lady Shio menangis melihat sebuah foto yang memperlihatkan keluarganya dahulu sebelum hidupnya hancur karena ulah Afro. Malam harinya terlihat The Three Heismen sedang pergi ke suatu tempat menggunakan motor cover Harley. Dan di lain sisi, Afro dan ninja-ninja memasuki sebuah kota mati yang terlihat pohon sakura besar yang berwarna merah muda di tengahnya. Di bawah pohon sakura telah menunggu The Three Heismen. Mereka berniat mengalahkan Afro Samurai. Terlihat juga ternyata The Three Heismen merupakan cyborg yang dibuat oleh Dr. Darman. Tanpa banyak bicara, The Three Heismen langsung menyerang Afro secara bersama-sama. Kombinasi serangan mereka terbilang cukup handal karena bisa membuat Afro terpojok.
serangan secara langsung dan roket menghiasi pertempuran mereka. Pada saat Afro terpojok, Win mencoba membunuh Afro. Akan tapi Afro dapat langsung menancapkan samurainya ke tubuh Win. Selanjutnya Afro harus melawan Michael, sang singa berawang, dan Umoi. Umoi berhasil mengunci Afro dan mengorbankan dirinya untuk membunuh Afro. Akan tetapi Afro dapat menghindar dan membuat Umoi hancur tertembak senjata Michael. Dan tak pakai lama, Afro pun langsung membelah Michael yang kehabisan amunisi. Win yang sekarat akhirnya ikut menyerang Afro dan berniat meledakkan diri bersama Afro. Akan tetapi pada saat akan meledakkan dirinya, Afro dapat menendang Win hingga jatuh dan meledak sendirinya. Di markas Lady Shio yang mengetahui Dr. Darman memerintahkan The Three Horsemen untuk membunuh Afro merasa sangat marah karena Dr. Darman tidak meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya. Tanpa balas kasih, Shio langsung menikam belakang Dr. Darman setelah ia menyelesaikan proses cloning Rokotaro. Afro yang sudah sampai di puncak gunung, tiba-tiba ia melihat sebuah tembok yang tiba-tiba menghilang. Di sana telah berdiri cloning dari ayahnya. Tak lama Lady Shio dan Gino pun akhirnya muncul di tempat tersebut juga. Ninja kemudian memperingatkan Afro untuk mundur karena dengan kondisi saat ini Afro tidak akan mungkin bisa menang. Afro yang terpengaruh oleh sosok ayahnya yang hidup kembali tak mau mendengarkan perkataan ninja-ninja. Karena kesal, ninja-ninja akhirnya meninggalkan Afro sendiri. Pada saat ingin menantang Shio untuk memperebutkan headband nomor 1, tiba-tiba Gino langsung menyerang Afro tepat di perutnya hingga membuat Afro pingsan. Pada saat Afro bangun dari pingsannya, hanya ada klon dari ayahnya di depannya. Klon ayahnya langsung menyerang Afro dengan brutal. Jadi Shio dan Gino menyaksikan pembantaian itu di atas tebing. Tetapi keanehan terjadi. Gino yang seharusnya sudah tidak memiliki kesadaran sama sekali, melihat Afro yang sekarat, Gino pun mengeluarkan air mata. Dan pada saat tubuh Afro dilempar oleh ayahnya, Gino pun menyelamatkan dirinya yang menyebabkan separuh helm komanya terlepas. Dan terlihat ekspresi Gino yang berubah dan kesadarannya mulai kembali. Pada saat klon ayahnya hendak membunuh Afro, kesadaran Gino pun kembali. Ia langsung menyerang klon Rokotaro. Tetapi walaupun kesadarannya sudah kembali, Gino bukanlah tandingan dari Rokotaro. Gino bergumam akan melindungi sahabatnya yaitu Afro. Malah Gino yang dihajar habis-habisan oleh Rokotaro, Shio pun membantu menyerang Rokotaro. Akan tetapi Gino dan Shio malah terusuk pedang Rokotaro dan membuat mereka tewas. Di akhir hidupnya, tubuh Gino mengeluarkan petir hijau yang membuat Afro dapat sadar kembali. Pada saat melihat mayat Shio dan Gino, Afro pun kembali memantapkan dirinya untuk mengalahkan cloning dari ayahnya. Pertarungan epik pun terjadi di sana, dan pada akhirnya Afro pun dapat mengalahkan ayahnya dan berhasil merebut headband nomor 1-nya kembali. Setelah pertarungan itu berakhir, terlihat Kotaro mengikuti Afro untuk membalaskan dendam. Dengan ketakutan, Kotaro mencoba mencabut pedang. Melihat Kotaro, Afro malah memberikan headband nomor 2 dan berucap kepada Kotaro untuk datang menantangnya bila sudah siap. Dan film pun berakhir.